Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Pemirsa suluh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita sudah berada di Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keistimewaan, kemuliaan, dan fadilah yang diberikan kepadanya sangat luar biasa. Pada suatu waktu Rasulullah pernah menyampaikan pesan, "Lau kanal ibadu lau ya'lamul ibadu ma kana fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna Ramadan al-haula." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Sekalipun hadis ini masih diperdebatkan oleh para ulama dari sisi kesahihannya, tetapi hadis ini sangat baik sebagai motivasi kita di dalam beribadah, terutama sekali menghadapi bulan suci Ramadan. Yang maksud hadis ini, seandainya para hamba itu mengetahui apa kandungan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, maka dia akan bercita-cita, akan berharap 1 tahun penuh itu bulan suci Ramadan, karena keagungannya yang luar biasa. Yang kita tahu bersama, Allah lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan, itu dilipat gandakan. Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'asri amsalihha ila 700 dhi'f. Kata Rasulullah, setiap amal ibadah umat manusia, setiap kebaikan yang dia lakukan, maka itu pahalanya akan dilipat gandakan, mulai daripada 7 kali lipat sampai kepada, mulai daripada 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala illa as-saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, karena Ramadan ini bulannya agung, maka ini momentum bagi kita untuk memperbanyak saldo amal kebaikan kita. Dimanapun kita berada, dalam berbagai situasi apapun, jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan optimal. Jadi dari waktu ke waktu, menit ke menit, hari ke hari, selama 1 bulan itu kita optimalkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa suluh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengambil satu topik khusus terkait dengan Ramadan. Ramadan dan konsistensi. Konsistensi itu di dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Istiqamah itu adalah kokoh dalam hal keimanan dan konsisten di dalam beribadah. Jadi keteguhan kita beriman dan konsistensi kita dalam beribadah itu disebut dengan istiqamah. Istiqamah ini sebuah sikap yang sangat diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Sufyan As-Saqafi pernah bermohon kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ba'dak." Katakan kepada saya, wahai Rasulullah, satu kata terkait dengan Islam yang saya tidak akan pernah bertanya kepada orang lain selain baginda Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah, amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, lalu kemudian
kamu istiqamah dengan keimanan yang kamu yakini itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, dari hadis ini memberikan spirit kepada kita bahwa sikap istiqamah itu sesuatu yang perlu kita jaga, kita pelihara, kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja pada bulan Ramadan tentunya, tetapi di luar Ramadan nanti. Selepas daripada Ramadan ini, kita terus berusaha diri kita berada dalam keistiqamahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Sufyan Uyainah, seorang ulama ahlul hadis yang hidup pada abad kedua Hijriah, beliau mengingatkan kepada kita semuanya, sekalipun ini bukan hadis, tetapi sangat baik untuk kita jadikan iktibar. Apa kata beliau? Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadikan kamu itu sebagai rabbani, sebagai orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah sepanjang masa. Madama akluhu sabitan, selama akal masih dikandung oleh badan kita, maka selama itu pula kita menyikapi diri kita sebagai seorang hamba yang istiqamah. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan kamu menjadi ramadhaniyan. Artinya hanya orang yang beribadah di bulan suci Ramadan itu saja. Tetapi di luar Ramadan dia kembali kepada tabiat asal. Jangan seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri hadis-hadis senada yang disampaikan oleh Rasulullah, sangat-sangat amat banyak. Pada suatu waktu Rasulullah pernah mengatakan juga, la takun kamisli fulanin, jangan sampai kamu menjadi seperti si fulan, karena yakumul laili wa taraka qiyamil lail. Dia melakukan qiyamul lail pada suatu waktu, pada satu ketika, lalu kemudian dia tinggalkan. Jangan seperti itu, kata Nabi. Pemirsa suluh yang dirahmati Allah, hadis-hadis itu mengisyaratkan kepada kita bahwa konsistensi ini sebuah amal yang perlu kita upayakan dari waktu ke waktu. Dalam konteks beribadah misalnya, selama Ramadan kita sudah terbiasa untuk qiyamul lail, membaca Al-Quran, iktikaf, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, memberikan kajian demi kajian. Pertahankan itu, bukan saja di bulan suci Ramadan, tapi di luar Ramadan nanti. Kebiasaan yang positif itu kita pertahankan. Bukankah suatu waktu juga baginda Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu adalah amal yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten dari waktu ke waktu. Wa in qalla, kata Rasul, sekalipun apa yang kita lakukan itu hanya secuil saja, sedikit saja, tidak masalah. Yang penting kita pertahankan, kontinuitas itu yang penting kita jaga dari waktu ke waktu. Pemirsa suluh yang dirahmati Allah, banyak sekali pesan-pesan yang senada juga kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran misalnya. Ketika Allah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Qasas, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla yakhafa wala tahzan alla yakhafu wala tahzanu wa basyirul jannah wa iddat lil muttaqin. Kira-kira ayatnya seperti itu. Artinya apa? Allah ingin mengingatkan kita semuanya bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian dia istiqamah, dia konsistensi dengan ucapannya, dia tunjukkan ucapan istiqamah itu dengan perbuatan di dalam kesehariannya, maka Allah turunkan kepada mereka itu para malaikat
untuk menyampaikan, tidak perlu gundah, tidak perlu gulana, tidak perlu gelisah. Dan Allah kabarkan surga kepada mereka. Dan ayat yang lain juga, misalnya dalam Quran surah Hud, Allah juga perintahkan kepada kita untuk bersifat istiqamah. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa suluh yang saya muliakan, kesempatan Ramadan masih tersisa separuh lagi. Momentum bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amal kebajikan, apapun bentuknya, silahkan. Dan kebaikan itu terbentang luas di hadapan kita. Ketika permulaan hari, kita niatkan di dalam keseharian kita. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, imam mazhab yang keempat, mengingatkan kita, ahsin niyatak fa innaka ala niyati manawa. Perbaikilah niat kamu. Selama niat kamu itu masih berada dalam upaya untuk berbuat kebaikan, maka selama itu pula kamu akan berada dalam kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Ibarat lebah yang selalu meninggalkan madu, bukan sebaliknya. Kehadiran kita justru akan menimbulkan masalah di sekeliling kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, pemirsa suluh yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.